Halo, ketemu lagi dengan gue Eman Vigano. Kemarin gue udah update video ya, harga Vespa per bulan April ya 2021 kalau nggak salah. Nah, pasca gue bikin video itu banyak banget nih yang teman-teman yang japri, bang harga Vespa gue berapa, bang harga Vespa ini berapa, bang harga ini berapa, harga Vespa ini. Sebenarnya kalau kalian nyimak video itu, di situ udah cukup jelas ya, karena kan ada range harga. Jadi kalian tinggal kisaran harga aja. Dan untuk harga Vespa itu bukannya berarti super harganya segini. Enggak, itu tergantung juga dengan kondisi unit kalian. Atau Vespa PX86 harganya berapa bang? Ini berapa? Itu kondisinya bagaimana dulu. Terus kelengkapan suratnya gimana, mesinnya gimana. Jadi banyak hal yang dilihatnya. Kalau harga yang gue kemarin cantumkan itu kisaran harga range-nya gitu. Dapat sekitar segitu sampai segitu. Bisa kurang, bisa lebih murah, bisa lebih mahal, bisa pas antara segitu. Dan gue juga nggak asal seperti yang gue bilang kemarin. Gue nggak asal ngejeplak lah. Gue beli, gue nyari, gue hunting Vespa, makanya gue tahu kisaran-kisaran harganya. Nah kemarin tuh ada yang nanya, bang ada nggak yang di bawah 10 juta? Ada, cuman memang kan gue kagak spesifik di situ. Beberapa minggu belakangan ini gue cari tuh buat konten ini nih, gue cari tuh Vespa yang di bawah harga 10 juta. Memang sih sebetulnya gue juga udah tahu namanya Vespa di bawah 10 juta ya rezeki banget kalau lo dapet di bawah 10 juta Vespanya cihuy. Dari beberapa Vespa yang gue samperin, dan gue minta maaf nggak bisa gue sebutin belinya di mana, namanya di mana gitu ya, yang gue incar-incar itu ya namanya juga di bawah 10 juta, nggak ada yang memenuhi yang standar keinginan gue gitu. Entah ada yang minus di bodinya, minus di mesinnya, minus di suratnya, yang kalau buat gue, kalau seandainya gue paksa beli, nanti ya akhirnya ujung-ujungnya jatuhnya juga jadi di atas 10 juta juga gitu. Makanya akhirnya gue skip, nggak gue ambil gitu. Nah tapi lain hal kalau kawan-kawan, bang gue punya budget gue sekian. Nah kalau lo udah kepatokannya ke budget, ya itu kembali ke lo. Nyarinya di mana? Nyarinya banyak. Bang gue cari dong yang di bawah 10 juta banyak. Gue bukannya kagak mau, karena itu kan lo yang mau di bawah 10 juta ya kan. Ya lu cari hunting sendiri gitu. Karena kalau lewat gue nggak mungkin lah nyariin Vespa buat orang gitu. Kayaknya yang kurang pas aja gitu. Lu coba cari hunting sendiri. Banyak kok, ada kok yang 7 juta, 6 juta itu ada. Tapi lu juga jangan, bang ada nggak Vespa yang 2 juta, ada nggak yang 1 juta? Ada tuh, baru belum lama gue bikin konten ini ada yang nanya gitu. Lo ya nggak salah sih ya, lo mau nanya apa juga Vespa Gopay ada nggak salah sih, itu hak lo aja gitu. Cuman sebenarnya hak gue juga, gue mau males gue jawabin yang kayak gitu. Lo yang realita aja gitu. Kalau lo mau harga Vespa 1 juta Gopay ya kayaknya susah ya gitu. Walaupun mungkin ada gitu, cuman kayaknya udah susah gitu. Sekarang udah beda zamannya gitu. Move on. Kalau gue dibilangnya gitu, move on bang, harga Vespa udah mahal sekarang gitu. Gue aja ada yang bilangin gitu, move on, gue suruh move on. Nah masa teman-teman yang lain gak ikut move on juga? Move on lah, harga Vespa sekarang udah mahal. Walaupun mahal itu kan relatif ya, mahal murah itu relatif. Nah sekarang itu yang terpenting, yang pengen gue garis bawahin nih buat teman-teman, kalau yang teman-teman duitnya banyak, duitnya gampang nyarinya sih ya inilah ya. Tapi teman-teman yang memang nyari di bawah 10 juta, ini gue ini banget ya, maksudnya concern banget nih di sini nih. Ini khusus konten ini ya. Barangnya ada, tapi lu kudu hati-hati, karena banyak orang yang bukan banyak orang maksudnya, karena ada orang-orang, oknum-oknum yang tertentu memanfaatkan kondisi kayak gini nih. Dia tahu nih Vespa mahal, pasti kalau dicekokin Vespa murah pasti pada berebut nih. Dia kayak mancing aja di kolam. Ntar ada yang nyamperin deh tuh, kesengget tuh kailnya. Lo udah yang makan dah, lo udah kena tipu. Ntar lo giliran kena tipu baru keluar di medsos, gua ketipu gini.
Padahal lo kan dalam hati, wah pengen dapet yang murah, akhirnya malah ketipu. Fungsinya kemarin tuh gua kasih tauin range harga itu juga buat antisipasi itu. Jadi seumpama nih harga Vespa Super di kisaran harga yang catnya mulus gitu ya, 15 sampai 20 jutaan. Ya kan, bisa lebih bisa kurang gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang jual 5 juta atau 4 juta. Nah, lu patut ragu karena Vespa Super bahan aja udah kisaran 7 juta 8 jutaan mungkin ya. Terus ada yang jual di bawah itu, lu harus ragu, lu harus samperin. Kalau jauh ya kan, lu cari orang yang kenalan lo yang daerah situ yang bisa dimintain tolong untuk cek lokasi barangnya, bener nggak barangnya ada apa enggak gitu. Jangan sampai lo main transfer aja, wassalam lo ya kan, maksudnya pengen dapat Vespa murah malah mencegur gitu. Nah, kalau lo udah dapet ancar-ancar nih Vespa murah nih, oh ini lo nanya juga deh, sorry gua ini mundur dikit, bang nyarinya di mana? Nyarinya di medsos. Medsos itu bisa Facebook ya kan, bisa toko online, gua nggak usah sebutin namanya, pokoknya toko online gitu ya yang terkenal banyak tuh ada di situ. Udah pokoknya lo cari, lo klik aja. Fungsinya keyword itu yang gambar kaca pembesar itu fungsinya buat nyari. Jadi lo tinggal ketik aja yang mau lo cari apa, Vespa Super, lo nongol, Vespa Sprinter nongol semua tuh yang lo cari nongol gitu. Di IG juga ada. Nah lo cari di situ, terus lo lihat nih profil penjualnya, kira-kira nih akunnya akun baru bikin, akun bodong apa gimana. Terus nih gue juga mau nyampein nih, karena beberapa ada yang bukannya komplain ya, nge-share ke gue gara-garanya dia belanja ya, terus ngelihat gue follow orang itu, dikiranya gue berteman sama orang itu gitu, akrab karena Bang Iman gue beli di orang itu, soalnya gue lihat Bang Iman follow orang itu. Nah sekarang begini, mungkin teman-teman nih banyak juga yang udah ini yang nge-follow gue. Kadang-kadang mereka memang follow back dong, ya gue follow back. Orang minta nggak timbang nge-follow doang ya kan, ya gue follow back. Orang minta di follow back ya gue follow back gitu kan. Jadi gue nge-follow orang itu juga bukan berarti gue kenal bener sama orang itu apa gimana gitu, nggak juga. Kalian juga harus smart. Jadi kalau dilihat nih ada profil penjual terus dia kenal sama ini di follow sama di follow ini, bukan berarti yang nge-follow itu mutlak dia 100% itu berteman akrab. Bisa jadi dia minta di follow. Kan kadang-kadang dilema kalau kayak gini, lu minta follow back lu kagak di follow ya kan, kita dikira sombong. Lu minta di follow tapi lu di private accountnya. Sering gue begitu, Bang Iman follow back dong. Gue sih mostly gue follow back ya, cuman kadang-kadang di private. Terus gue ini siapa lo yang minta di follow back tuh siapa? Gue kagak tahu lo siapa, lo minta di follow back gitu. Itu yang kayak gitu-gitu, itu masalah di medsosnya ya. Jadi jangan jadi acuan, tapi bisa juga, maksudnya bisa jadi sedikit inian lah ya. Oh dia bertemanan udah banyak, terus lihat juga dia transaksinya. Walaupun gue sendiri kemarin gue dikasih tauin tuh, gue hampir kejeblos, cuman bukan spare part Vespa, jadi toko-toko dia kayak sepatu kayak baju gitu kan. Nah ini yang kejeblos ngejapri gue bilang lah, gue juga hampir, dalam hati gue juga hampir, karena dia detail banget, testimoni ada, bukti transfer ada gitu, semuanya kayak dia penjual profesional aja gitu. Harganya murah memang sih, jadi kita bikin tergoda. Makanya buat teman-teman yang cari Vespa di bawah 10 juta, jangan terlalu tergoda dengan harga murah. Nah kalau kalian udah dapet nih, udah sure, itu nanti ada yang namanya kayak orang-orang suka bilang PCB, pantau cocok bayar. Nah alangkah lebih baiknya, karena kalian kan budgetnya minim nih, jangan sampai ketipu, lebih baik samperin. Bang gua kagak ngerti pervespaan gini, ajak temen. Nah di video kali ini gua mau ngasih ulasan sedikit nih, taruh kata lo, bang gua nggak ada temen yang ngerti Vespa juga, taruh kata lo mau nekat gitu ya, mau nekat, bang gua mau ini aja nih, gua kasih videonya nih, kira-kira apa nih yang langkah-langkahnya yang begitu lo datang, apa yang lo harus cek. Oke teman-teman, ini videonya bergerak, mohon maaf kalau agak goyang-gaying ya, pokoknya apa adanya aja nih, kita pakai
handphone ini ya. Kita langsung aja nih. Pertama-tama sambil bergerak nih. Pertama-tama udah jelas wujud Vespa-nya ya kan. Wujud Vespa-nya helm gue taruh dulu ya. Oh. Nyamuk nih. Nih, pertama-tama jelas wujud fisik dari unit Vespa-nya ya kan. Secara pas lo WA-WAan dulu. Jadi sebelum lo ke TKP lo WA dulu. Jangan sampai juga nih lo udah sampai ke lokasi kusut, kan buang-buang waktu. Ya nggak, harusnya duit lo buat nambah-nambahin beli Vespa buat ongkos lo. Makanya lo tanya. Lo jangan malu untuk nanya selengkap-lengkapnya ke pedagang. Jadi lo tanya dulu, "Bang, kondisinya gimana?" Minta foto detail, apa kanan kiri kanan apa segala macam. Decknya gimana, nih decknya itu. Jadi yang pertama lo minta foto detail dulu, foto kiri kanan, depan belakang. Gue juga selalu minta itu kan, kalau ada yang mau ngirim video ke gue yang Vesdak mau minta bantuin jualin, gue selalu minta video. Kenapa samping kiri kan wujudnya kelihatan nih, samping gini wujudnya, kira-kira ada yang penyok atau enggak, begitu juga sebaliknya ya kan. Kenapa dari depan nanti lo bisa zoom ya kan, lo bisa zoom nih lampunya orisinil apa enggak, headlampnya orisinil apa enggak ya kan, logonya bener apa enggak gitu, kayak begini ya kan, ini logonya bener apa enggak, apa dia retroan apa enggak, sayapnya, klaksonnya juga, karena yang sepele-sepele ini mahal. Jadi kalau lo sumpama dapat murah, harga di bawah 10 juta, let's say 7 jutaan gitu, klaksonnya orisinilan, kan lumayan, ya enggak? Lo ada menang di sini gitu. Jadi cihuy lah. Jadi tampak depan, tampak belakang juga, tampak atas. Tampak atas ini persetangan, ya kan? Lo speedonya gimana? Kalau lo dapat speedo yang kayak begini yang lokal ya udahlah, lokal namanya juga murah, lo nggak usah terlalu ngeluh. Tapi kalau lo dapat yang speedonya orisinil kan lumayan, gripnya juga gitu. Kalau grip sih biasanya jarang dilepas ya, kalau yang udah lama banget dia udah menaun, udah susah banget gitu. Ya itu yang utamanya. Kalau kayak saklar biasalah, grip nggak usah terlalu dipikirin. Nama lampu stopnya juga orisinil apa enggak. Nah itu. Kemudian mintain foto deck, ya kan. Gue biasanya selalu minta foto deck atas sama deck bawah. Kalau deck atas kan bisa kelihatan di sini udah gompel-gompel apa belum, natnya gimana, pengecatannya, ya kan. Walaupun kalau 10 juta ke bawah, lo jangan berharap terlalu banyak juga ya. Kalau di sininya udah karat-karatan ya, namanya juga 10 juta ke bawah. Nah, kenapa gue minta deck bawah? Deck bawah itu siapa tahu lo ininya masih ori. Jadi lo ada kemungkinan, wih anjing, gue dapat 10 juta, ternyata decknya ori, listnya juga masih ori gitu. Makanya gue kadang suka minta foto bagian bawah. Nah, yang paling penting fotoin BPKB sama STNK tuh harus akur. Bang, mohon maaf nih, untuk dokumen gimana, surat-suratnya sesuai nggak sama nomor mesin. Nah, untuk Vespa Super sama Sprint tahun muda itu dia nomor rangka ada di sebelah sini nih, ada di belakang mesin sini letaknya ya. Kalau yang tahun tua ya kan, Super atau Sprint tahun tua, dia ada di bawah box letak nomor rangkanya. Nomor mesin ada di sini nih. Mari kameramen tunjukin. Nomor mesinnya ada di sini. Ya. Nah, oke, cukup. Kedua nomor itu, nomor rangka nomor mesin itu harus akur sama BPKB sama STNK. Gitu. Nah, ada pertanyaan lagi. Bang, kalau tempelan itu apa sih? Kalau tempelan itu berarti ini lo punya ada unit nih, set. Dia body sama mesin. BPKB sama STNK itu bukan bawaannya. Jadi tempelan. Gitu. Aman nggak, Bang? Gue sih nggak bilang aman atau enggak ya. Cuman nanti pada saat pengurusan itu akan ribet, akan susah jelas. Gitu. Gue nggak nganjurin ya. Tapi kalau Bang harganya murah ya terserah lo. Gue nggak nganjurin. Kalau lo gua nganjurin yang bener-bener aja, pokoknya cari yang akur atas bawah gitu. Bang, kalau seandainya BPKB doang gimana Bang, atau STNK doang gimana Bang? Kalau gua alamin ya, menurut gue sih BPKB doang sih nggak apa-apa ya, atau STNK doang
sebenarnya sih kalau STNK doang juga kurang kuat ya, itu ngeri, takutnya kan BPKB-nya kan punya siapa gitu nyampe. Sebaiknya sih BPKB doang ya. Kalau STNK doang selama akurat atas bawah sebenarnya nggak apa-apa, cuman kan takutnya ya itu kalau di motor Jepang tuh kayaknya BPKB-nya digadaikan atau di mana gitu. Cuma kalau Vespa enggak lah ya. Cuman buat lo juga jadi PR ngurus, bisa nggak diurus di biro jasa atau gimana untuk pengurusan seandainya STNK doang mau diterbitin BPKB, bisa. Cuman biayanya lebih gede ketimbang lo ada BPKB pengen bikinin STNK. Yang gua tahu gitu ya. Kalau ada pendapat yang lain atau ada info yang lain coba dikoreksi. Kalau menurut gua gitu, yang gua alamin gitu, kalau lo punya BPKB STNK bisa dibikin lebih mudah, tapi kalau punya STNK nggak ada BPKB akan lebih biayanya gitu, maksudnya biayanya akan lebih keluar gede lagi. Nah, untuk permesinan nih buat temen-temen yang mau beli Vespa mungkin kurang benar, ada yang lewat, nah mungkin kurang paham bang mesinnya gimana. Sebenarnya sih dari suara juga udah ketahuan, kalau suaranya ngetuk deng 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 gitu, wah nih enak nih mesinnya, langsamnya enak gitu ya. Tapi kalau udah langsamnya udah nggak enak ya itu bisa kelihatan dari situ. Terus yang gue pengen bagi tips nih, kerkasnya udah kena belum nih, ini bekap sini nih, magnetnya dipegang nih gini ya, ini lo gini-giniin nih, lo gini-giniin ya kan, sambil lo gini-giniin ini lo pegang nih magnetnya nih, ini namanya magnet, ini lo pegang, lo giniin ya, nih sambil dibekep-bekepin, dia gerak nggak? Kalau dia geraknya naik ke atas, gua naik ke atas, bisa jadi asnya udah goblak nih ya, nanti lo bisa belah mesin, bisa bongkar gitu. Kalau dia goyang dikit ke dalam keluar sih nggak apa-apa, tuh kayak gini ke dalam dikit tuh, bergerak dikit agak dikit nggak apa-apa. Tapi kalau udah goblak banget, wah itu udah parah. Terus lihat dari mesinnya, isepannya, karena kalau isepan kena, satu boros, kedua ya isepannya udah kena ya kan, lo harus bikin isepan baru. Nah lo lihat dari belakang sini, biasanya sih simpel itu. Ini kering nggak nih mesinnya nih? Kalau mesinnya kering, nah berarti isepan masih bagus. Kalau dia udah bleler-beleran bensin, bisa jadi isepan kena. Tapi yang paling lebih enak sih, kalau pedagangnya enak nih, pas lo PCB, pas lo dateng ya, bang, gue boleh lihat nggak bang karbunya, mau ngeliat isepannya masih bagus nggak gitu. Kalau dia ngizinin, bentar iklan, ada motor lewat. Nah, kalau dia ngizinin, ini bisa dibuka, lo dislah deh ya, dislah isepan bensinnya muncrat-muncrat nggak. Kalau dia muncrat-muncrat banyak banget berarti bisa jadi isepannya udah kena gitu. Itu aja sih untuk permesinan sih. Terus lihat aja kabel-kabelnya, tampilan fisiknya. Biasanya lo kalau dapat Vespa ya 10 juta ke bawah tuh ya, apalagi yang 5 jutaan itu, 6 juta, biasanya udah semrawut tuh kondisi mesinnya gitu. Nah itu lo perhatiin juga, karena mesin Vespa kan simpel tuh, yang penting tuh ada gininya tuh ya kan, sesimpel itu. Tapi kalau dia udah aur-auran, kabelnya udah sambung-sambungan, cangklongnya dikait-kaitin gitu, ya udahlah gitu. Nah itu aja sih sementara itu. Terus yang paling mahal itu setang. Jadi pas kalian nih beli Vespa, apalagi khususnya Vespa yang dengan setang yang mahal ya, kayak Vespa 66 sampai Vespa tahun 73 tuh, Super 66, Super 73 yang lampunya stangnya bulat tuh, stang bego, itu kan stangnya harganya mahal ya. Terus Vespa Sprint Bagol juga kan harganya mahal ya. Kalau Vespa asbak begini sama Vespa Jenong harganya masih murah, belum terlalu ini ya kan. Nah untuk Vespa mahal, pastikan tanya ke yang jualnya, bang setangnya asli apa enggak gitu. Soalnya kan lo kalau mau minta, bang buka dong bang lampu headlampnya, mau lihat setangnya asli, kayaknya nggak sopan ya, kayaknya gimana gitu, kayaknya kurang nice aja. Jadi mending lu tanya, bang stangnya asli apa enggak gitu, stangnya asli apa enggak. Kalau dia bilang asli, ya udah, begitu udah transaksi deal, bang ini kan udah deal nih, gue buka dulu tapi ya lampunya, karena kan udah deal, gue buka dulu ya bang. Kalau memang nggak asli, gue tapi nggak jadi, lu bikin perjanjian di situ. Karena apa? Itu mahal, setang itu mahal gitu. Tapi kalau lo dapet bagol kayak yang tadi gue bilang, Super 66 sampai 70 di bawah 5 juta sih, menurut gua udah cihuy banget ya. Lu beruntung banget itu kalau lo dapet itu di bawah 10 juta. Itu aja. Sementara surat-surat harus lengkap, kembali lagi ya, BPKB, STNK. Kalau lengkap mudah, jadi enak gitu. Walaupun lo di bawah 10 juta, lo merestorasinya atau ngebangunnya bisa tetap dapat value nantinya.
gitu. Nah untuk sektor permesinan dan perbodian kayaknya udah cukup ya. Atau paling ntar biasanya yang suka lu hadapin kalau di perbodian itu deck. Nah deck itu di sini nih, deck. Biasanya ya namanya juga harga di bawah 10 juta biasanya ada problem di pengecetan atau di bagian decknya gitu ya. Untuk informasi, untuk ganti deck itu harga deck sekitar 175 sampai 300 range-nya ya, tergantung decknya juga. Koreksi kalau gue salah, karena beberapa tempat harganya beda-beda, gue lihat di online juga beda-beda. Dan untuk pengelasan deck itu kisaran harganya, nah ini tergantung yang ngelas juga, tergantung dia secanggih apa untuk ngelasnya. Karena kalau tukang ngelas yang cihuy, dia pasti akan bagus banget lengkungan ininya di sininya. Ganti decknya cihuy banget lah ya. Nut-nut ini juga bagus banget. Itu ganti deck aja, ganti deck doang nih ya. Itu range harganya kisaran 750 sampai 1,5 juta. Ada sih yang gokil banget sampai 2 juta ada ya. Pokoknya tergantung dia skill ngelasnya deh sampai gimana. Tapi ada, kalau bilang bang ada yang nggak di bawah juta, ada. Gue udah tanya-tanya, ada yang 750 ada gitu. Untuk ganti deck tuh ya, belum termasuk decknya. Itu sih. Terus untuk ngecat, oh ya, untuk ngecat kalau lo beli harga di bawah 10 juta, lo kan perlu juga kan ngecat ya. Untuk ngecat itu range harga 2,5 juta sampai lebih dari itu. Bisa ada yang ngecat bisa sampai 8 juta, 9 juta. Tergantung tukang catnya juga, tergantung kualitas catnya juga, bahannya apa-apa segala macam gitu. Apalagi udah cukup ya kayaknya itu yang sedikit yang bisa gue sampein buat teman-teman yang nyari Vespa di bawah budgetnya 10 juta atau mungkin ada istilahnya harga pelajar ya. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, kalian tanya aja di kolom komentar, atau yang mau ngasih masukan. Enggak bang, menurut gue begini, gue welcome orangnya, asik aja, selama santun, gue seneng kita berbagi. Gue nggak pengen jadi lebih tahu atau lebih pintar atau jadi sok tahu. Kita sama-sama belajar. Gue juga baru belajar di pervespaan duniawi nih ya. Pervespaan duniawi. Ini kalau lo pengen beli kaos kayak gini pervespaan duniawi, lo pantengin tuh IG-nya. Camden_scoot tuh nih IG-nya di bawah. Kaosnya artikelnya banyak macam-macam, lo pilih aja, pokoknya cihuy banget nih gitu. Terus kalau ada yang mau ditanyain seputaran pervespaan ya kan, kalau lo ini komen di bawah atau lo langsung DM aja ke gue nih, IG gue Eman Vigano gitu. Tapi komen juga di bawah juga pasti gue bales sih, insya Allah gue balesin. Itu aja ya, kayaknya udah cukup panjang juga durasinya. Nanti kita bahas lagi hal-hal yang lain di video berikutnya aja, biar nggak terlalu panjang juga. Kalau kalian suka sama tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan di subscribe. Tombol loncengnya jangan kaja lupa, dijegugin aja. Sampai jumpa lagi dengan gua Eman Vigano di video gua berikutnya.